Iya, begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silver. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Silvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Silver sudah sebutkan sendiri, ad hominem, bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan, itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silverster atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya ketika kemudian Tapi Pak Jokowi gini Mas Oto. reuni. Tapi Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini dibalik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi menambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin ke Bung Silvester lagi. Bung, ini kan artinya proses hukum sedang berjalan, tapi digeser dalam tanda kutip ke ranah politik. Apakah ini membuktikan ataupun menjadi sinyal Pak Jokowi juga agak takut nih, karena Bung Roy dan koleganya punya hal-hal baru mungkin tiap minggu bahkan? Pak Jokowi dan kami semua tidak takut 1% pun. Ya, dan Pak Jokowi happy aja. Saya hanya mau highlight sedikit bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sangat baik. Ya, kita lihat waktu Demokrat dibegal waktu itu, Pak AHY dipanggil oleh Pak Jokowi dan akhirnya Mas AHY pun dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Terus mengenai ad hominem, Bang, Abang harus tahu bahwa makian terhadap Pak Jokowi oleh para purnawirawan dan penuduh ijazah palsu ini udah sangat keterlaluan gitu loh. Ya, jadi kembali lagi jangan menuduh orang, tapi yang sebelah ini memaki-maki Pak Jokowi, adili Jokowi sampai bilang PKI nggak mau dipimpin oleh monyet. Itu kan ad hominem gitu. Jadi jangan menuduh kami, tapi kami ini hanya membalas gitu loh. Daripada tuduhan-tuduhan ini. Jadi jangan membela membabi buta juga, karena Anda termasuk bagian dari situ gitu. Baik, saya ingin ke, mohon maaf, sebenarnya yang dituduh adalah TPUA dan Roy Suryo CS, tapi Bung Silvester juga merasa tertuduh. Tanggapan Anda? Enggak, saya pikir makanya kalau ini masalah ijazah biarlah hukum yang berjalan, itu clear. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana terlalu jauh gitu loh maksud saya. Nah, kalau termasuk ranah politik ya? Iya, ke ranah politik gitu loh. Apalagi tadi Bung Sir juga mengatakan bahwa ya pembegalan Demokrat itu coba KSP, ketua KSP siapa waktu itu? Jenderal Muldoko. Itu yang ingin, Jenderal Muldoko sekarang ada di mana?
Tapi itu pribadinya Pak Mulma, Bang. Tetap. Saya tahu persis. Bukan. Saya sudah menanyakan Pak Muldoko. Bukan. Saya tanya Pak Muldoko, Anda di order Pak Jokowi tidak? Pernah nggak Pak Muldoko dipanggil oleh Pak Jokowi? Dan Pak AHY dipanggil Pak Jokowi di Istana Bogor. Baik, kita makanya AHY dikasih menteri oleh Pak Jokowi. Silakan Bung Azam. Jangan kita kembali ke isu ijazah ya. Pak Muldoko sudah melakukan itu. Siap, tapi kan ada pembiaran. Baik. Nah, itu di zaman siapa? Saya mau tanya. Saya minta. Ini penting juga. Saya minta tanggapan Mas Toto. Silakan Mas. Bung Dipo. Siap. Ini isinya udah berbeda, makanya jadi kemana-mana. Betul. Bung Silvester, masukan saya tadi itu simple. Ad hominem itu bukan dalam konteks Anda tidak boleh membalas sebuah isu. Poin saya adalah ketika ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke, yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres banyak. Dan tidak semua berpolitik. Yang kalah pilpres sedang bekerja, meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri. Poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang luar biasa kepada Jokowi untuk membela, tapi kemudian bersikap melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres. Itu poin saya. Oke, baik. Terima kasih. Bang Silvester. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Azam, terima kasih Bung Silvester. Kita berharap bahwa proses hukum terus berjalan ya, dan kita hargai itu. Harapan kita jangan dicampur aduk. Baik. Benar kata Mas. Itu poinnya. Intinya ucapan saya ini selaras dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu aja. Kalau enggak mereka pasti protes lah. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua.